Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pertemuan ketiga kita jumpa lagi. Mudah-mudahan anak-anak sehat semuanya. Tidak ada yang tidak mau belajar, tetap semangat dalam belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tapi ingat, pembelajaran sebelumnya di pertemuan kedua kita sudah bahas tentang teks laporan percobaan, mengenai pengertian laporan percobaan, informasi dalam teks laporan percobaan. Namun kali ini kita akan membahas indikator pencapaian yang harus kita kuasai. Yang pertama, menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Yang kedua, menjelaskan struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, menjelaskan aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Yang keempat, menelaah aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Dari indikator pencapaian kompetensi itu ada materi esensial yang harus kita kuasai. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan itu sendiri, kemudian contoh dari struktur laporan teks laporan percobaan itu, yang ketiga aspek kebahasaan teks laporan percobaan, dan yang keempat adalah contoh aspek kebahasaan teks laporan. Nah, baiklah kita masuk langsung ke materi, yaitu struktur teks laporan percobaan. Dari struktur laporan percobaan itu ada 6 strukturnya. Yang pertama judul. Jadi kita harus punya judul. Setelah itu baru masuk pendahuluan dan tujuan. Apa tujuan kita membuat teks laporan percobaan itu? Dan yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan itu harus kita sediakan sebelum kita memulai laporan percobaan. Jadi kita sediakan alatnya, kemudian kita sediakan bahannya. Setelah kita tahu hal yang ketiga, masuk ke hal keempat, yaitu langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah teks laporan percobaan itu. Setelah itu baru kita dapatkan hasilnya. Setelah hasil baru kita simpulkan secara bersama untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil teks laporan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan struktur teks laporan percobaan. Ada 6. Pertama judul, pendahuluan atau tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Nah, masuk kita contoh dari teks laporan itu. Kita ambil sebuah contoh fermentasi tentang ragi. Apa tujuan atau pendahuluan atau tujuan dari fermentasi ragi itu? Fermentasi merupakan proses produksi energi dalam sel dalam keadaan tanpa oksigen. Gula merupakan bahan dasar fermentasi, sedangkan ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol. Percobaan ini bertujuan, tadi tujuan, sekarang percobaan ini bertujuan memahami peristiwa fermentasi dan menentukan hasil dari teks laporan percobaan itu. Yang kedua, alat dan bahan yang kita pergunakan. Yang pertama gelas kimia, kemudian Erlenmeyer 2 buah, pipa kaca L dan U, termometer, sumbat gabus berlubang 2, timbangan glukosa, air suling, ragi roti, vaselin, dan air kapur. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dalam melakukan teks percobaan ini. Kita masukkan terlebih dahulu larutan gula, kemudian kita masukkan larutan air kapur, 3 timbang ragi tersebut, ukuran suhu awal, dan selanjutnya sesuai percobaan yang akan kita laksanakan yang sebenarnya. Masuk ke hasil. Suhu hasil reaksi, suhu awal campur gula dan ragi yaitu 27, suhu akhir setelah tabung ditutup menjadi 29,
kenalkan suhu cukup signifikan kan. Hasil simpulan dari teks laporan percobaan itu, fermentasi dapat sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa akseptor elektron eksternal yang dipengaruhi oleh pH, temperatur, dan nutrien. Nah, itulah hasil simpulannya dari uji coba kita tadi tentang fermentasi ragi tadi. Nah, Anda harus ingat apa tadi langkah-langkah dalam melaksanakan teks laporan percobaan itu. Kita masuk lagi ke poin berikutnya, yaitu aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama, kita menggunakan kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Yang di dalamnya ada kalimat setara dan ada pula kalimat majemuknya. Nah, ingat. Kemudian yang kedua, menggunakan diksi atau istilah teknis. Apa itu diksi? Diksi itu adalah kata, atau dengan kata lain, kata yang mempunyai istilah atau istilah teknis. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. Yang keempat, menggunakan kata bilangan. Nah, apa contoh-contohnya dari keempat aspek kebahasaan itu? Kita ambil kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Contohnya, Siti pergi sekolah, sedangkan kakak berbelanja di pasar. Nah, kita pakai kata penghubung sedangkan di sana. Dengan kata lain, kita memakai kalimat majemuk pertentangan. Nah, yang kedua adalah contohnya kakak sedang belajar ketika ibu memasak di dapur. Ini kalimat majemuk bertingkat. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu dibagi lagi, kalimat majemuk setara, kalimat majemuk bertingkat, kalimat majemuk campuran. Nah, bagian-bagiannya ada lagi dari kalimat-kalimat majemuk tersebut. Nanti akan kita perdalam lagi di pembelajaran sesudahnya. Yang kedua, istilah teknik atau kata kajian. Nah, kita buat contoh di sini. Sampah terdiri dari 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, apa istilah teknik atau kata kajian di sana? Adalah kata organik dan anorganik. Nah, itu istilah tekniknya. Yang kedua adalah Tuti menginjeksi pewarna ke buah semangka. Nah, kata menginjeksi itu termasuk istilah teknis. Nah, kemudian kita masuk lagi ke kalimat perintah. Apa sih kalimat perintah itu? Nah, contohnya di sini. Pilahlah sampah berdasarkan jenisnya. Nah, kalau ciri-ciri kalimat perintah itu kita memakai tanda seru di belakangnya. Seolah-olah kita memberi perintah kepada seseorang atau kita yang atau seseorang melaksanakannya. Nah, kita pilihlah sampah berdasarkan jenisnya. Kita beri tanda seru. Nah, itu ciri yang kedua, injeksilah pewarna ke buah semangka. Nah, tanda seru lagi. Berarti itu adalah contoh kalimat perintah. Nah, masuk yang keempat, kata bilangan atau numeralia. Nah, ingat itu kata bilangan. Nah, contohnya di sini, sampah organik dimasukkan ke kotak ketiga. Nah, mana yang bilangan atau numeralia di sini? Nah, kotak ketiga. Jadi ketiganya itu yang dikatakan kata bilangan. Contoh kedua, pewarna ini diinjeksikan ke 5 buah semangka. Jadi kata kelima itu yang dinamakan kata bilangan atau numeralia. Nah, itulah beberapa contoh aspek kebahasaan. Nah, dari pembelajaran tersebut tentang struktur teks laporan percobaan hanya 4 yang kita bahas itu harus diingat, yaitu struktur teks laporan percobaan, kemudian ada contoh telaah struktur teks laporan percobaan, kemudian ada aspek kebahasaan teks laporan percobaan, yang keempat adalah contoh telaah aspek kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, selamat belajar dan selamat bekerja. Untuk pelajaran yang pertemuan ketiga ini
Ananda langsung